Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah anak-anak yang mau memimpin ke depan kelas? Hai Ibu. Baik, silakan Fajri. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Fajri sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Baik teman-teman semua, anak-anakku yang baik dan anak-anak hebat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Coba kira-kira ini dari daerah mana aja sih? Tahu nggak bahasa selamat pagi dari daerah masing-masing? Ini dari daerah mana? Jakarta bahasa Betawi ya? Bahasa daerah selamat pagi apa dari Jakarta? Selamat pagi. Oh berarti sama. Iya. Kalau Ika selamat pagi dari mana? Daerahnya dari Jawa, Bu. dari Jawa. Bahasa daerahnya kalau mau ucapan selamat pagi apa? Sugeng Enjing. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih Sugeng Enjing itu ternyata artinya selamat pagi? Ada yang tahu? Tidak. Baru dengar ya. Akhirnya kita menambah pengetahuan baru yaitu bahasa selamat pagi dari bahasa daerah lain yaitu bahasa Jawa. Kalau Cindy dari Saya dari Bengkulu. dari Bengkulu, dari Pulau Sumatera. Kira-kira bahasa Bengkulunya dari selamat pagi apa? Sama, Bu. Selamat pagi juga. Jadi nggak ada kata-kata spesifik. Kalau Fajri dari Jawa Ibu. Jawa, berarti sama kayak Ika? Atau ada perbedaan jalan? Sama, Ibu, sama. Oke. Kebetulan saya dari Lampung, Ibu dari Lampung. Ibu berasal dari Lampung. Kalau mengucap selamat pagi itu adalah selamat tuku. Tuku itu jadi artinya pagi. Tuku ya, Bu? Ya, selamat pagi itu adalah selamat tuku. Kalau tuku di Jawa berarti Beli ya. Nah, ini beragam banget ya. Tuku di Lampung artinya pagi, sedangkan di Jawa artinya beli. Jadi beragam banget. Kalau kira-kira kalau orang Jawa sama orang Lampung bareng ngomong tuku beda arti, kira-kira salah ini nggak salah ngomong nggak salah arti nggak? Iya. Jadi bahasa nomor satu kita apa? Bahasa Indonesia dengan beragam bahasa Jawa, bahasa Bengkulu, bahasa Lampung. Jadi bisa disatukan dari bahasa Indonesia. Nah hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, coba diperiksa dulu apakah kalian kelas sudah rapi, sudah bersih, Sudah, Ibu. sudah. Apakah tadi ada yang piket pagi? Piket, Bu. Saya piket, Bu. Piket? Ya. Ada yang nggak piket? Fajri, Bu. Fajri, kenapa Fajri nggak piket? Kaki saya sakit Ibu. Kakinya sakit. Jatuh? Enggak Ibu, kedijorok orang Ibu. Orang. Semoga cepat sembuh. Kita doakan bersama-sama semoga Fajri cepat sembuh dan segera bisa melaksanakan pikirnya ya. Iya, Ibu. Jadi biar temannya bebannya nggak bertambah banyak. Tuh. Oke, jadi semua udah pikir, udah bersih ruangannya. Sekarang kita akan mulai masuk ke pembelajaran. Hari ini kita akan bahas tentang hak dan kewajiban. Tadi udah ada bersih-bersih. Nah, kira-kira tadi dengan piket tadi di ruang kelas itu merupakan tergolong ke dalam hak atau kewajiban ya? Kewajiban. Kewajiban sebagai apa? Siswa. Peserta didik atau siswa. Dan misalkan kalian sudah melaksanakan kewajiban dengan membersihkan kelas, terus menjaga kebersihan, itu kira-kira hak yang bisa kalian dapatkan apa? Itu mendapatkan kelas yang bersih, Bu. Iya, kelas yang bersih, mendapatkan kenyamanan, gitu ya. Oke. Jadi udah pada tahu bedanya antara hak dan kewajiban. Sudah, Bu. Hak itu merupakan sesuatu hal yang bisa Dapatkan. kita dapatkan, yang harus kita dapatkan. Sedangkan kalau kewajiban Sesuatu yang harus kita laksanakan, kita wajib laksanakan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan nyanyi lagu nasional. Lagu apa Rafa Nisa. Nyanyi semuanya ya. Iya, Ibu.
kewajiban gitu ya. Tujuan yang pertama itu harapannya anak-anak semua itu bisa apa ini? Bisa mengelompokkan bentuk-bentuk hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Kedudukannya tadi apa? Kedudukannya itu kita sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, dan anggota sekolah. Nah, kalian tuh bisa mengelompokkan bentuk-bentuk hak dan kewajiban tersebut gitu, bisa membedakan juga yang mana bentuk hak dan mana bentuk kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu adalah kalian bisa menganalisis hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dengan tepat. Misalkan kalian dihadapkan pada suatu masalah, kalian bisa menganalisis ternyata hak apa yang dilanggar, kewajiban apa yang dilanggar, seperti itu. Paham? Hari ini kita akan belajar tentang apa? Paham, Bu. Baik. Kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai, jadi nanti di sini ada video tentang permasalahan tentang hak dan kewajiban. Kita simak sama-sama, kita lihat kira-kira apa ya yang bisa kita amati dari video tersebut gitu ya. Ya, Bu. Nanti ya dari tahun ke mana ini kembali lagi ke kawasan Mall. Assalamualaikum, Akila. Itu apa maksudnya sadar di papi itu? Bukan diberesin? Ya Allah, ini ke kamar. Anak gadis seperti ini. Aduh. Pokoknya harus cepat diberesin. Ini semua ya dilakukan. Nanti bunda masuk kamar lagi harus sudah bersih. Ngerti? Ngerti, Bunda. Oke, good. Semangat aja. Kakak, nangkep lah. Lah, oh, Cina, ada sayur. Ah, ada semua. Ada pasar. Dan lagi, apa ya? Baik. Video pertama sudah selesai kita tonton. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tadi kita sudah mendapatkan apa sih dari video ini? Yang udah kita amati, coba satu-satu ya. Coba dari Fajrin, kira-kira sudah menemukan apa dari video pertama? Kamarnya Akila kotor, Ibu. Kamar Akila kotor, kira-kira. Terus apa lagi? Udah, itu dulu. Oke, satu. Sekarang Ika. Apa yang sudah ditemukan? Itu Bu, kamar Akila kotor, terus dia naruh seragamnya sembarangan. Taruh seragamnya sembarangan. Cindy ada yang beda dari teman-temannya? Ya, terus Akila karena kamarnya kotor, bundanya meminta melaksanakan kewajibannya Bu untuk membereskan kamarnya. Ya betul, marah nggak tadi bundanya? Iya, bundanya marah karena tidak melakukan kewajibannya. Betul. Sekarang Fajri, apakah ada perbedaan jawaban sama teman-temannya? Akila punya sifat yang malas sih Bu, kalau lihat Malas. dari kamarnya yang kotor. Kamarnya yang kotor. Iya. Terus selain itu ada lagi cukup? Cukup ikutan disuruh ibunya untuk membersihinnya dengan cara menyayanginya. Oh iya, betul. Baik, kita bahas bersama. Jadi dari video pertama kita udah lihat ya, ternyata si Akila ini kamarnya berantakan. Hal itu seharusnya membersihkan kamar itu menjadi kewajiban atau menjadi hak atau menjadi kewajiban sih? Kewajiban. Kewajiban kalian sebagai apa? Sebagai anggota keluarga, sebagai anak ya. Setelah kalian sudah melaksanakan kewajiban, biasanya kita mendapatkan hak. Haknya apa setelah kita sudah membersihkan kamar? Kasih sayang dari ibunya. Coba kalau kita melanggar kewajiban kita, ada yang marah. Contohnya tadi bundanya marah ya. Terlihat kan agak sedikit ngomel gitu ya. Ternyata kamarnya berantakan gitu. Padahal sudah disediakan kamar yang bagus, tapi ternyata nggak dirawat dengan baik gitu. Jadi kalau kita nggak melaksanakan kewajiban, tandanya kita akan ada dampaknya, akan ada akibatnya dari kita tidak bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Maka dari itu kita harus melaksanakan kewajiban. Maka dari itu kita akan mendapatkan hak kita, yaitu diberikan kasih
sayang. Selanjutnya ada video yang kedua. Kita simak ya. Ya, video yang kedua udah kita lihat sama-sama. Kira-kira ada yang tahu nggak apa yang bisa kita amati dari video yang kedua tersebut? Angkat tangan boleh. Membuang sampah Oh jadi berbareng. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan tuh kira-kira akan merugikan siapa aja? semuanya. Semuanya. Siapa aja? Satu. Diri sendiri. Diri sendiri. Yang kedua. Orang lain. Terus udah. Lingkungan, benar. Kalau diri sendiri tadi di video dia kelihatan apa? Setelah dia buang sampah tuh dia mencium aroma bauan. Akhirnya dia rugi sendiri. Padahal dari tindakan dia sendiri juga gitu. Jadi impactnya adalah balik ke diri sendiri juga gitu. Kalau kita nggak melaksanakan kewajiban kita, apa tadi kewajiban yang dilanggar dari video kedua? Kewajiban kita adalah yang dilanggar yaitu Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Yaitu kewajiban lainnya itu tidak menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kalau ke orang lain tadi kira-kira apa? Impactnya untuk orang lain setelah tadi ada kejadian tadi itu buang sampah sembarangan. Orang lain menjadi tidak nyaman ibu. Menjadi tidak nyaman, betul. Ada lagi. Kalau sampahnya terlalu banyak bisa mengakibatkan banjir, Bu. Bisa mengakibatkan banjir. Ini di daerah mana ya kita ya? Di Jakarta. Sering mendengar kalau daerah Jakarta sering ada banjir. Sering. Itu pasti karena ulah manusia juga, bukan? Itu dekat saya juga, Bu. Dekat Ika juga. Di mana? Kan tersumbat terus ini Ah. kalau itu. Oh, di dekat rumah Ika. Oh, jadi karena adanya sampah juga. Nah, itu karena apa? Karena kita juga yang tidak bisa menjaga lingkungan. Alhasil orang di sekitar, masyarakat semua merasa terganggu. Kalau sudah tersumbat seperti itu akan terjadi bencana alam seperti kebanjiran. Gak cuma diri sendiri yang rugi, tapi semua orang bisa terkena dampaknya. Jadi seharusnya tadi kan kewajibannya yang dilanggar adalah tidak menjaga kebersihan lingkungan, terus membuang sampah sembarangan. Berarti harusnya kalau misalkan dia melakukan kewajibannya dengan benar, hak apa yang akan dia dapatkan? Lingkungan menjadi bersih, betul. Ada lagi? Nyaman, lingkungan nyaman, betul. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik, dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu akan membuat lingkungan kita menjadi nyaman, bersih, dan kitanya juga enak ya. Sama tetangga juga akur, bukan? Tadi kan lihat nggak ada perselisihan antara si temannya sama yang buang sampah tadi. Padahal tadi sudah diingatkan ya, kalau seandainya kalian menemukan teman kalian buang sampah sembarangan, kalian akan seperti apa? Membenarkan. Menegurnya. Menegur, mengingatkan, betul.
Baik, udah bisa ya, udah kalian sudah bisa membedakan nih antara hak dan kewajiban dari dua video tersebut. Nah, ini selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Nanti akan dibagi menjadi dua kelompok. Ya, ini kelompok pertama yaitu Fajri dan Cindy, yang kelompok kedua yaitu Rifin dan Ika. Nanti semisal di pertanyaan di LKPD-nya ada yang membingungkan, boleh ditanyakan sama ibunya. Baik, sudah selesai pekerjaan LKPD-nya, anak-anak. Sudah. Sekarang kita akan melakukan presentasi atau akan kalian akan memaparkan hasil temuan kalian nih dari LKPD tersebut gitu. Kelompok 1 sudah siap? Siap Ibu. Boleh, Fajri sama Cindy. Iya, ini maju. Boleh ditulis ataupun boleh diterangkan, terserah boleh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Cindy. Nama saya Fajri. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama ini bisa kita lihat yaitu kamarnya berantakan ya teman-teman. Nah, di gambar kedua itu ada sampahnya berserakan, tandanya itu orang membuang sampah sembarangan. Terus gambar yang ketiga itu ada anak naik motor bertiga. Seharusnya kalau naik motor harusnya orang berapa? 2. Itu. Terus hak dan kewajiban. Yang pertama, pada gambar pertama itu tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membereskan kamar. Yang kedua, tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga yaitu tidak menaati peraturan lalu lintas dengan berkendaraan bertiga. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Ya. Coba kita dengerin dulu dari pendapat teman-teman yang lain. Dari gambar pertama, kira-kira sama nggak pendapatnya sama kelompok 1? Tadi apa yang kalian temukan dari gambar pertama? Lantainya kotor, atau apa lagi? Ya, itu nggak nyaman kok, itu nggak kayak gitu. Nggak nyaman karena barangnya ada di mana-mana ya. Kita mau tidur pun ternyata susah karena semua ada barang di kasurnya. Gambar yang kedua apa? Adakah temuan yang berbeda dari kelompok 1? Sama, membuang sampah sembarangan. Padahal itu udah kotak sampah, tapi ternyata tetap buang sampah sembarangan. Gambar yang ketiga kelompok 2 ada yang beda? Gak pakai helm. Tuh lagi. Ngebut dari gambarnya kayak lagi bus gitu ya, ngebut banget ya. Terus anak SD, betul. Masa anak SD naik motor bertiga lagi? Belum punya SIM ya, Bu? Fajri ada yang mau ditambahin dari teman-temannya? Ibu, saya pertanyaan yang kedua Ibu. Oh, kamu yang kedua, baik. Jadi yang ketiga tadi kita udah lihat ya gambar dari ketiga gambar ini, yaitu 1 kamar berantakan, 2 itu membuang sampah sembarangan, yang ketiga adalah tidak menaati peraturan. Peraturan yang dilanggar. Apalagi ini anak SD. Kalian umur berapa? 11? 10 tahun, 11 tahun memang udah boleh naik motor? Tidak boleh. Belum Boleh, saatnya. tapi dibonceng. Iya boleh, tapi Boleh. orang tua yang mengendarai kendaraannya. Kita tuh sebagai penumpangnya, bukan sebagai pengendara. Kalau kayak gini merugikan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Ada lagi yang dirugiin? Orang lain. Orang lain. Orang lain Nah, gimana? iya, nabrak orang lain. Kalau umurnya belum cukup umur, berarti udah punya SIM kah? Belum. Kalau punya SIM berarti usia berapa? 17 tahun. Masih 6 tahun lagi kalian harus punya SIM. Berarti belum punya kapabilitas, belum punya kemampuan untuk mengendarai motor. Berarti bahkan membahayakan orang lain. Kita bisa celaka, orang lain pun bisa terkena juga gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati, orang pun bisa terkena dampaknya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Fajri mau menjelaskan. Baik Ibu, di sini berdasarkan permasalahan yang sudah kalian temukan di atas, hak dan kewajiban apa saja yang dilanggar pada masing-masing gambar. Oke, yang di gambar pertama, nah jadi kewajiban ini yang dilanggar adalah tidak membersihkan. Kelompok 2 setuju sama jawaban kelompok 1? Setuju. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 atas bantuannya untuk menjawab pertanyaan kita hari ini. Boleh kembali ke
kursinya masing-masing. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, kita udah belajar tadi, dia udah mengamati video, kita udah mengerjakan LKPD, sudah menyaksikan teman-teman yang tadi presentasi. Sekarang adakah yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ini ada apa sih yang dimaksud dengan hak dan apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Boleh Ika menjelaskan apa? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Tapi kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan gitu. Betul, semua setuju sama jawaban Ika? Setuju. Setuju. Jadi betul ya apa yang Ika sampaikan, semuanya setuju ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang kita harus laksanakan supaya kita mendapatkan haknya. Nah, jadi hak dan kewajiban itu merupakan suatu hal yang saling terhubung, saling berkesinambungan. Kalau kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kalau salah satunya dilanggar, kira-kira misalkan haknya kewajiban kita melanggar kewajiban, kita dapat haknya nggak? Tidak, betul. Jadi kalau kita mau dapat hak kita harus melaksanakan kewajiban seperti itu. Baik, selanjutnya adalah soal evaluasi. Jadi ini soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi hak dan kewajiban. Nanti Ibu akan membagikan soal tentang evaluasi ini tentang hak dan kewajiban, dikerjakan masing-masing, jangan mencontek ya. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Jika ada yang bingung boleh ditanyakan. Sudah selesai? Udah dibagi nak. Masya Allah, tabarakallah, anak-anak Ibu pintar semua. Baik, kalian sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Pada capek, udah lelah, lapar. Ya, biar semangat kita boleh ice breaking dulu. Baik. Berdiri semua. Ya, semangat. Setelah ini udah bisa. Ram zam zam, guli 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 ram zam zam. Ram zam zam, ram zam zam, guli 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 ram zam zam. Guli 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 ram zam. Guli 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 ram zam zam. Ram zam zam, ram zam zam, guli 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 ram zam zam. Guli 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 ram zam zam. Oke. Jadi udah kan kembali lagi semangatnya. Habis ini kan istirahat, bisa makan ya, bawa bekal. Baik. Untuk hari ini pembelajarannya hari ini itu aja. Semoga anak-anak paham semua. Nanti pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang norma dan aturan. Nanti jangan lupa sebelum berangkat dibaca-baca dulu supaya nanti nggak bingung pas pembelajaran selanjutnya bisa jawab sedikit-sedikit boleh, sedikit-sedikit aja boleh. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, semoga anak-anak paham semua sama yang dipelajari hari ini dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita melaksanakan doa sebelum pulang. Hari ini untuk pulangnya Ibu pimpin ya. Semuanya untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak semua, semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dalam keadaan yang sehat, prima, dan siap untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.